Ya, halo guys. Selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang salah satu fenomena yang biasa terjadi di dalam sebuah kehidupan seorang NPD. Kenapa kita bicarakan ini? Karena biasanya fenomena ini bisa saja berkaitan dengan kehidupan kita. Jadi gini guys, sepengalaman hidup saya ya, kalau saya melihat siklus kehidupan seorang NPD itu kan lekat dengan kata manipulatif. Ketika dia sering memanipulasi orang lain, ini nih biasanya akan berakibat circle mereka itu biasanya semakin lama itu semakin kecil. Seorang NPD itu kan kita biasa melihat mereka tuh nggak bisa tahan berada di dalam sebuah lingkungan. Tempat kerjanya sering pindah-pindah, tempat tinggalnya juga sering pindah-pindah, handphonenya juga nomornya juga sering pindah-pindah gitu ya. Berbisnis juga biasanya nggak lama. Walaupun ini nggak selalu gitu ya. Nah, ini kan terjadi karena circle mereka tuh semakin lama tahu tentang sifat manipulatif mereka dan kemudian menjauhi mereka. Sebagai contoh nih misalnya, teman-teman pernah nggak lihat seorang NPD itu yang bermasalah dengan keuangan? Artinya itu orangnya sangat manipulatif dengan keuangan. Nah, di dalam keluarganya dia, semua orang itu dimanipulasi sama dia. Dan ketika bicara keluarga, ini bukan keluarga besar saja, keluarga keseluruhan, dalam arti nggak cuma soal kakak adik ataupun orang tua, tetapi semua anggota keluarga yang bisa dia manipulasi, dia akan manipulasi. Misalnya, keponakan lah, sepupu lah, paman lah, tante lah, siapapun yang mereka bisa manipulasi, mereka akan manipulasi. Nah, semakin lama, itu kan keluarga-keluarga itu kan, ya nggak mungkin dong mau dimanipulasi terus, dan kemudian akhirnya menjaga jarak dengan dia. Bahkan mungkin secara ekstrem mungkin udah nggak mau lagi kenal dengan dia, misalnya begitu. Dan ini juga terjadi misalnya di lingkungan-lingkungan yang lain lah, bisnis, pekerjaan, dan termasuk lingkungan sosial. Misalnya tinggal di sebuah lingkungan di mana akhirnya tetangga-tetangganya udah nggak mau terima dia. Nah, akan ada saatnya kan si narsistik itu kemudian terbuang dari lingkungannya dia, ya, terbuang dalam tanda kutip, atau dibuang oleh lingkungannya dia. Ketika lingkungannya itu mungkin sudah nggak mau menerima dia. Masalahnya adalah narsistik itu kan nggak pernah lihat ke dalam kan, gitu. Mereka nggak pernah introspeksi diri. Mereka selalu menganggap ya orang lain yang salah, dia nggak salah gitu. Tetapi ketika mereka terbuang dalam keadaan terpuruk, apa yang mereka lakukan? Mereka akan mencoba mencari suplai baru atau pijakan-pijakan baru yang bisa dijadikan pijakan untuk menaikkan kembali hidupnya mereka. Dan ini biasanya berhasil. Kenapa bisa berhasil? Karena biasanya si narsistik itu akan datang dan kemudian bermain playing victim kepada orang tersebut. Sebagai contoh nih, misalnya, ketika kita bicara tentang terbuangnya dia dari keluarga besarnya karena manipulasi keuangan, pada seorang narsistik itu kisahnya bisa berubah gitu ya. Dia akan bercerita bahwa aku nih dizalimi, keluarga besarku, semua paman-pamanku itu orang-orang kaya, tetapi sangat sombong kepada orang miskin seperti aku. Mereka bahkan nggak mau kenal sama aku, nggak mau bertemu dengan aku, gitu ya. Kisah itu dirubah gitu, padahal kita tahu kisah aslinya, mereka tuh memang nggak mau kenal sama dia karena nggak tahan dimanipulasi terus. Tetapi di tangan narsistik itu berubah, dia jadi victim. Termasuk juga mungkin nanti soal lingkungan tetangganya dia lah, lingkungan bisnis juga begitu, berkata bahwa dia ditipu dalam hal bisnis, lingkungan kerja juga begitu gitu ya. Akan banyak hal yang dia rubah kisahnya seolah-olah dia korban. Sehingga calon supply atau calon pijakan baru dia itu kemudian mau membantu dia. Kenapa mereka mau membantu? Ya pertama karena kita kan memang sebagai manusia normal kita punya empati, itu satu. Dua juga memang ya membantu itu kan hal yang baik ya. Apalagi ketika misalnya ini berkaitan dengan seseorang yang terzalimi, ya kan empati kita itu pasti terkulik karena hal itu, gitu ya. Dan itulah kenapa misalnya seorang narsistik itu bisa terus mendapatkan supply-supply baru atau calon pijakan-pijakan baru atau circle-circle baru karena kelihayan dia dalam bermain playing victim ini. Sekarang yang saya mau katakan adalah calon-calon supply baru atau pijakan-pijakan baru ini kan bisa kita kan, gitu ya. Kita bisa saja jadi orang-orang ini kan, gitu ya. Kita bisa saja ketemu dengan seseorang yang kemudian seolah-olah hidupnya sangat terzalimi dan kemudian kita merasa kasihan dan kita berpikir untuk membantu dia. Yang kita harus ingat adalah bahwa
ketika kamu membantu seorang NPD, itu siklusnya beda. Di kebanyakan kasus, ironisnya adalah NPD itu kemudian akan menggigit orang yang membantu dia tersebut. Itulah kenapa siklus itu akan berulang terus. Dia ketemu supply baru, seolah-olah akan dibantu, dia justru kemudian menjadi benalu, dan kemudian dia akan meninggalkan orang itu ketika orang itu udah nggak bisa lagi dijadikan tempat pijakan oleh dia. Dan itu berulang terus. Nah, ini yang saya mau sedikit bicarakan kepada teman-teman. Bagaimana cara kita memandang fenomena ini? Yang saya mau sampaikan adalah begini, guys. Channel ini kan banyak bicara tentang NPD. Harapan saya adalah kalau teman-teman memang mengikuti channel ini bisa membantu teman-teman untuk aware atau punya kewaspadaan untuk mengenali NPD-NPD di sekitar kita, ya. Walaupun misalnya tidak menjamin juga, karena NPD itu kan biasa dia pinter banget bersandiwara gitu ya. Tapi minimal saya berharap channel ini bisa membantu lah meningkatkan kewaspadaan. Nah, tidak sedang bicara bahwa kita nih nggak boleh bantu orang, guys, gitu. Nggak. Membantu itu tetap hal yang baik. Beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah, pertama, ketika misalnya kita ketemu seseorang yang kemudian datang dengan kisah-kisah yang sangat bombastis, keterpurukan, penjaliman yang luar biasa, misalnya, mungkin ada baiknya kita tuh bersikap sedikit skeptis tentang itu. Ketika kita ketemu orang yang bercerita dia sangat luar biasa dizalimin, seperti kisah-kisah sinetron misalnya, ada baiknya kita bisa juga berpikir bahwa apakah benar ini yang terjadi, ataukah orang ini hanya bermain playing victim, gitu ya. Karena bagaimanapun juga kita harus tahu dunia ini bukan sinetron, gitu ya. Ketika NPD itu bercerita, gitu ya, itu kan luar biasa terzalimi. Tetapi kadang kita bisa lihat bahwa rasanya di dunia nyata kecil kemungkinan itu terjadi. Karena mungkin saja itu terlalu dibuat-buat. Itu satu. Nomor dua, soal membantu. Gini, mungkin teman-teman akan berkata bahwa saya bingung, Bang, saya tuh pingin lah bantu, tapi saya takut juga salah. Gini, ketika kalian bertemu kasus seperti ini, kalau kalian masih mau membantu, membantulah. Karena membantu itu kan hal yang baik. Ya. Tetapi yang perlu teman-teman ingat itu begini. Ketika kalian membantu, tetapkanlah batasan yang jelas. Karena ini penting sekali. Artinya adalah, membantulah, tetapi jangan sampai itu merugikan kalian atau berpotensi merugikan kalian. Ya, ini dua hal yang berbeda. Saya akan jelaskan ini dengan contoh. Memberikan bantuan dengan batasan yang jelas. Artinya tuh begini. Saya pernah gitu ya membantu seseorang yang saya nggak tahu nih orang beneran apa enggak terzalimin. Yang sedang mencari kerja gitu ya. Kemudian saya mengontak teman saya yang memang butuh pegawai. Tetapi ketika saya menyodorkan orang tersebut kepada teman saya sudah tetapkan batasan yang jelas. Saya bilang sama teman saya bahwa perlakukan pegawai kamu ini seperti kamu memperlakukan pegawai yang lain yang kamu belum tahu siapa dia. Artinya, apapun yang terjadi dengan orang ini, jangan nggak enak sama saya. Saya hanya mengantarkan, tetapi kalau ada hal-hal yang nggak benar, kamu bisa melakukan yang kamu harus lakukan, termasuk memecat. Jangan karena saya yang membawa, jadi kamu jadi nggak enak. Itu, sama itu. Dua, saya tuh pernah guys, gitu ya, dimanipulasi oleh seorang yang sepertinya NPD. Awalnya, kita dengan kondisi berduka, ya, merasa terzalimi dan segala macam gitu, dan kemudian mengalami kesulitan keuangan karena suaminya nggak kerja lah, gitu ya, terbelit masalah, bla 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 bla. Saya sebenarnya juga ragu pada waktu itu. Nah, kemudian saya tanya, kamu butuh bantuan uang berapa? Dia sebutkan jumlah itu. Saya berpikir, ya udah, jumlah itu tidak merugikan saya bila hilang. Kemudian saya kasih, gitu ya, jumlah itu. Batasannya jelas. Teman-teman mau tahu nggak apa yang terjadi? Ketika saya memberikan uang tersebut, besoknya dia datang lagi. Minta bantuan lagi dengan mengatakan bahwa, oh ternyata uangnya nggak cukup, masih ada biaya begini, begini, dan begini. Saya tuh langsung ngeh gitu. Ternyata modusnya itu adalah bukan meminta uang besar sekaligus, tetapi meminta uang sedikit demi sedikit dengan alasan ada hal-hal lain yang kemudian muncul. Gitu ya. Kemudian saya berkata bahwa enggak, cukup yang di depan aja. Saya menetapkan batasan di mana saya tidak dirugikan dengan hal ini. Nah, sekarang yang kedua, yang berpotensi merugikan. Ya, ini juga hal yang teman-teman harus ingat. Misalnya ada kerabat yang kemudian meminta bantuan gitu ya, bercerita bahwa dia terpuruk dan segala macam.
Ketika misalnya kalian mempercayakan dan menolong dia, menempatkan dia misalnya di salah satu bisnis kalian misalnya, itu kan berbahaya, berpotensi merugikan kalian gitu ya. Atau dulu pernah ada tuh kejadiannya ya guys ya, seseorang ibu yang kasihan sama seorang ART lah, asisten rumah tangga, kemudian memberikan pekerjaan kepada ART tersebut di rumahnya dia, yang ternyata setelah dijalanin mengakibat kerusakan yang banyak di rumahnya dia, termasuk anak dia pun terkorbankan. Itu kan berbahaya, berpotensi. Termasuk mungkin juga dalam hal percintaan gitu. Ada kasus di mana misalnya seorang wanita kasihan sama temennya, kemudian mengajak temannya tersebut untuk tinggal bersama dia, di mana kemudian temannya akhirnya menggoda pasangan si wanita tersebut. Jadi ketika kamu menolong, gitu ya, berjaga-jagalah, tetapkan batasan, jangan sampai ini berpotensi merugikan kalian. Nah, terakhir yang saya mau katakan adalah ya berbuat baik, menolong orang itu kan sesuatu yang baik ya, gitu ya. Ya lakukanlah itu nggak apa-apa, gitu. Dan kalau misalnya kita masih terjeblos dalam hal-hal seperti ini, maafkanlah diri kalian. Karena hidup mungkin nggak akan selalu bisa seperti yang kita inginkan. Kadangkala kita udah berjaga-jaga, tapi tetap aja kita bisa saja dimanipulasi. Yang penting kita berjaga-jaga jangan sampai bila itu terjadi, damage-nya itu nggak terlalu besar. Sehingga kita harus menetapkan batasan. Ya, ini aja yang bisa saya bagikan hari ini. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.